Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul terkait dengan karir. Nah, di sini aku pengen bahas terkait dengan jangan terlalu mudah melewatkan setiap informasi lowongan pekerjaan. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ucapin salam kenal, selamat datang di channelku. Apabila teman-teman pengen belajar terkait dengan tanya jawab seputar karir yang mungkin teman-teman masih bingung, yang nggak tahu, atau yang sifatnya masih ambigu gitu. Di sana kok bilangnya gini, di sana bilangnya gini. Teman-teman dipersilahkan bisa belajar dari channelku, silahkan cek di bagian playlist videonya. Kemudian apabila teman-teman di sini ada yang lagi belajar pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa cek di bagian video shorts. Dan apabila teman-teman di sini ada yang job seeker, silahkan bisa cek di bagian community. Di sana aku secara berkala akan share terkait dengan informasi lowongan pekerjaan terkini dari koneksiku yang ada di LinkedIn maupun di komunitas WhatsAppku. Nah, di sini aku pengen bahas terkait dengan hal di atas ini nih. Mungkin teman-teman pernah ngerasa nggak kayak gini? Aku tuh sering gitu nyari lowongan pekerjaan setiap hari, terus dengan sumber yang beda-beda. Emang sih lokernya ada banyak, tapi kok kayaknya yang bisa aku lamar cuma dikit ya. Tapi kok kayaknya yang cocok buat aku cuma dikit ya. Tapi kok syaratnya pada begini-begini ya, kayak nggak realistis ya, dan lain-lain. Pernah nggak teman-teman ngerasain itu? Yuk kita diskusi bareng. Silahkan teman-teman kalau mau menyiapkan buku catatannya dulu, atau pengen catat di satu tempat, terserah, nggak apa-apa teman-teman. Nanti bisa kita diskusikan bareng. Apabila teman-teman pengen langsung diskusi di video ini, tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau misalkan nanti teman-teman pengen diskusi lebih lanjut bareng aku, silahkan DM aku via LinkedIn ya. Aku pengen masuk ya teman-teman. Dari basic dulu nih gitu. Nih ya teman-teman, aku jelasin dari sini dulu logikanya. Biar nanti teman-teman nggak ngerasa bahwa kok lowongan cuma dikit, terus apa yang aku maksud dengan tadi? Jangan terlalu mudah melewatkan setiap info loker yang ada. Aku jelasin dulu ya dari yang ada di sini ya teman-teman. Kita benerin dulu nih mindsetnya kayak gini. Setiap hari pasti ada loker yang rilis. Oke? Teman-teman harus yakin itu. Yang nomor dua, loker yang cocok buat kita, kita nggak tahu kapan keluarnya. Tapi satu hal yang kita tahu tadi, setiap hari pasti ada loker baru yang rilis. Nah, sehingga kita harus bisa menguasai kayak gini nih, itu secara bawah sadar, teman-teman udah benar-benar paham. Maksudnya gini, misalkan di hari ini, di luar sana hari ini, itu ada sekian banyak lowongan pekerjaan yang beredar. Dari sekian banyak yang beredar, ada yang asli, ada yang palsu. Berarti yang palsu kan nggak bisa tuh, aku kasih merah ya, gitu. Berarti yang beredar, ada yang asli dong. Dari yang asli dan beredar ini, ada yang masih berlaku, ada yang udah nggak berlaku. Nggak berlakunya mungkin memang diinfokan gitu, misalkan batas maksimal pengiriman tanggal sekian, tapi ada yang enggak sih gitu. Tapi dari yang asli tadi ada yang masih berlaku, ada yang enggak. Berarti yang enggak berlaku disingkirin lagi dong, masih yang berlaku. Kemudian dari yang berlaku itu, ada yang sesuai dengan kualifikasi kita, ada yang enggak. Yang enggak sesuai, kita singkirin dulu dong, berarti sesuai dengan kualifikasi. Kualifikasi ini tuh lebih kayak ke dari kemampuan juga, tapi dari rasa ingin kita juga gitu. Kita pengen juga loh ngelamar di posisi itu, di perusahaan itu, kayak gitu. Jadi kualifikasi itu dari yang saya ingin dan yang saya bisa. Oke, menurut sudut pandang kita. Tapi dari yang sesuai kualifikasi menurut kita masukin lagi. Kita ingin perusahaan, tapi belum tentu perusahaan ingin kita, gitu. Makin kecil lagi dong, yang tidak diinginkan disingkirin. Oke. Kemudian dari yang beredar, asli, masih berlaku sesuai yang kita pengen dan sesuai dengan skill kita. Kemudian perusahaan juga ingin kita. Maksudnya ingin tuh memberikan kesempatan untuk tes lanjut ke tahap selanjutnya. Ada panggilan gitu dari berkas yang kita kirim. Yang terakhir adalah pada saat kita mengikuti rekrutmen itu kan kemungkinannya dua. Lolos atau enggak. Lolos atau gagal. Kan kayak gitu. Oke. Nah, semua berawal dari sini. Kenapa aku nulis gitu? Ini tuh secara sadar atau nggak sadar, teman-teman akan merasa kayak begini nih. Walaupun memang di lapangan lebih kompleks dari ini. Aku pengen gambarin ini dulu. Bahwa semua itu akan mengerucut semacam ini.
Ini belum ngomongin terkait dengan berapa jumlahnya, aku nggak ngomongin angka-angka di sini ya. Jumlah yang beredar, jumlah usia angkatan kerjanya, berapa yang ada di pulau tertentu, tenaga kerja yang beredar di pulau tertentu, yang memiliki keterampilan tertentu dan lain-lain, nyebarnya di platform manapun. Ini aku gabungin aja kayak gini. Jadi kan otomatis udah ada seleksinya dulu tuh kayak gini teman-teman. Nah, biasanya teman-teman itu akan memunculkan keluhan dari mana nih? Dari semua yang ada di warna merah ini. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kayak gini. Nah, berawal dari yang tadi, sekarang ke sini nih. Gara-gara kita setiap hari terpapar dengan hal-hal tadi, sadar nggak teman-teman, pernah ngeluhin di setiap tahapan ini, kayak gini. Misalkan, sering ketemu yang palsu nih. Kok lokernya banyak yang palsu sih? Kok di sana ada yang palsu? Kok di sini palsu? Terus nyari yang asli di mana ya? Mana yang paling bersih? Mana yang paling aman? Kayak gitu. Ngeluh nih. Lebih ke ngeluh ya. Ini bukan ke preventif, aku ngelihatnya dari sisi ngeluhnya. Kemudian misalkan ada yang expired. Loh, kok ternyata udah nggak terima pelamar lagi ya? Tapi kan tulisannya tutupnya tanggal sekian. Tenggatnya batasnya, deadline-nya sampai tanggal sekian. Kok sekarang udah tidak menerima lagi lamaran? Tapi kan posternya begini. Ngeluh lagi tuh. Tidak sesuai kualifikasi. Aku kan fresh grade. Kok yang dicari ya berpengalaman gini, 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 gini. Kok yang kayak begini, begini, begini. Misalkan kayak gitu. Ya. Atau misalkan, aku pengen sih kerjaan ini, tapi aku nggak mau tuh yang penempatannya di sini. Aku nggak mau tuh yang harus begini-begini. Aku nggak mau yang kontrak kerjanya gini-gini. Gitu. Lebih kayak gitu. Nah, tidak diinginkan. Misalkan nih, ya pengennya tuh gimana sih ya perusahaan tuh, kan aku udah sesuai nih, tapi kok tetap nggak lolos aja, kok aku nggak dapat panggilan. Padahal aku semua kualifikasi yang ada di loker tuh aku memenuhi dan lain-lain. Atau yang paling bawah nih, paling sering gitu. Kalau misalkan lolos enggaknya tuh dikabarin nggak sih? Kok katanya disuruh nunggu, habis di follow up malah nggak balas, cuma di read doang. Kok katanya nunggu 2 minggu, tapi kok begini? Katanya nunggu 2 minggu, terus belum sesuai, tapi kok buka lowongan di posisi itu lagi, dan lain-lain. Aku di sini pengen fokusin ya teman-teman, bahwa suka nggak suka, pada saat teman-teman sadar atau nggak sadar ada proses yang ini, gitu ya, mulai dari jumlahnya yang makin mengerucut kayak gitu, dia akan diikuti dengan keluhan-keluhan yang semacam ini yang entah itu terucap atau enggak, yang nanti akan mempengaruhi tindakan teman-teman saat ingin melamar kerja, performa selanjutnya, kayak gitu. Oke? Lalu yang jadi pertanyaanku adalah sesuai dengan yang tadi aku sampaikan bahwa, kok kayaknya gitu ya, job seeker itu terlalu mudah untuk melewatkan setiap info loker yang ada. Teman-teman itu padahal harusnya tuh menyadari bahwa, loh dengan adanya seleksi alam yang tadi makin mengerucut kayak tadi, yang akhirnya diikuti dengan keluhan-keluhan tadi, pertanyaanku di sini, kenapa teman-teman itu nggak memanfaatkan setiap informasi lowongan pekerjaan yang diperoleh? Aku bilang ya, yang diperoleh, bukan yang cocok, tapi info loker yang diperoleh. Maksudnya gimana? Aku kasih contoh ya. Contohnya ini, aku dapetin dari LinkedIn, dari akunnya Bu Aulia Nur Fitri. Di sini, ini adalah loker yang muncul di bulan April 2023 dari lokernya Aston. Maksudku adalah gini loh, namanya memanfaatkan tuh gini. Ini nggak peduli background pendidikannya teman-teman, apa pengalamannya apa ya. Teman-teman nyari loker misalkan di LinkedIn, oke? Kemudian teman-teman menemukan ini, oke? Nah, kan kita baca detail nih terkait dengan posternya, terkait dengan copywriting yang ada di sini gitu kan. Maksudku memanfaatkan dengan baik tuh gini, kalau memang loker ini itu sesuai dengan yang kita ingin, kualifikasi kita, rencana karir kita, silahkan dilamar segera, kayak gitu. Yang kedua, namanya melamar pekerjaan itu, kegiatannya itu tidak hanya mengirimkan lamaran sesuai arahan aja. Tapi apa? Kenapa nggak teman-teman coba connect ke rekruternya, perkenalan diri, sampaikan maksud, biar teman-teman itu meninggalkan kesan baik, tidak hanya dari dokumen yang dikirim, tapi dari gaya komunikasi teman-teman yang bisa dimulai bahkan sebelum teman-teman itu dipanggil ke tahap selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya lagi,
Aku pengen nyampein kayak gini teman-teman, kenapa aku sebutkan coba tingkatkan kepekaan. Maksudku tuh gini, tuh aku kasih tanda panah di apa sih, di alamat email. Maksudku gini, pernah nggak teman-teman nyobain gini, kalau lokernya itu sesuai dengan yang kita pengen, sesuai dengan yang kualifikasi kita, sesuai dengan rencana karir kita, loker ini silahkan dilamar segera. Tapi, nah kenapa aku sebutkan tingkatkan kepekaan, tapi misalkan loker ini nggak sesuai dengan kualifikasi kita, tapi di sini ada alamat email. Berdasarkan riset teman-teman, harusnya suatu perusahaan itu membutuhkan orang dengan kualifikasi seperti teman-teman misalkan. Kenapa nggak teman-teman coba tanya ke rekruternya, ke beliaunya, ada nggak kesempatan lain di luar loker ini? Caranya gimana? Ada dua. Bisa diakses, tanya ke rekruternya langsung, atau diakses lewat alamat email ini loh, gitu. Jadi bahasa simpelnya misalkan teman-teman mau lewat email dulu nih, ya udah begitu nerima loker, kalau sesuai yang diinginkan sesuai kualifikasi, kirimkan CV untuk melamar kerja. Tapi kalau nggak sesuai dengan kualifikasi, tapi teman-teman merasa bahwa ini perusahaannya worth it dan lain-lain, dan perusahaan ini pasti membutuhkan orang seperti teman-teman, pasti di dalamnya itu ada orang dengan jabatan tertentu tadi, teman-teman kirimkan email. Kalau yang tadi emailnya yang sesuai adalah emailnya email melamar pekerjaan, kenapa nggak teman-teman yang nggak sesuai emailnya judulnya permohonan informasi lowongan kerja. Bahasanya kurang lebih kayak gini. Selamat pagi Bu, siapa misalkan gitu ya. Perkenalkan nama saya ini, saya memperoleh alamat email ini berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang Anda share melalui sini pada tanggal ini. Mohon informasinya, apakah sedang tersedia juga kesempatan berkarir di perusahaan Anda sebagai ini, atau ini? Saya adalah seorang bla 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 bla, teman-teman kasih intro dulu, perkenalan singkat teman-teman itu siapa, kayak gitu. Dan saya ingin sekali untuk dapat berkarir di perusahaan Anda, gitu. Sebagai bahan pertimbangan, izinkan saya melampirkan CV. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Jadi artinya, kalau misalkan di sini sesuai, teman-teman ngelamar kerja, dan pasti ada lampiran CV dong, gitu. Tapi kalau nggak sesuai, teman-teman kan permohonan informasi. Tapi kan bisa juga sambil ngelampirin CV, gitu. Yang satu emailnya judulnya ngelamar kerja, yang satu emailnya judulnya permohonan informasi. Dua-duanya tetap ngerilis email. Dua-duanya tetap ngerilis CV. Nah, aku takutnya gini teman-teman. Ada nggak teman-teman di sini yang misalkan gini, dalam waktu sehari teman-teman tuh dapat 100 info lowongan kerja gitu kan. Dari 100 informasi lowongan kerja, misalkan semuanya itu follow up-nya via email. Tapi teman-teman tuh cuma scroll, yang akhirnya dikirimin email itu paling cuma 5 atau 10 dari 100 tadi. Gunanya ngirim email untuk melamar kerja. Yang 90 katakanlah, itu dicuekin, di-skip aja. Info lokernya kalau perlu malah dihapus. Tapi teman-teman sadar nggak? Pernah nggak nyoba kayak dari 90 yang kebetulan nggak sedang buka lowongan sesuai dengan yang teman-teman pengen gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman pengen banget berkarir di perusahaan itu, entah gara-gara nama besarnya, lokasinya yang dekat dari rumah, dan lain-lain. Cuman kebetulan aja loker yang dibuka itu nggak ada. Kenapa nggak teman-teman coba yang 90 itu kirim lamaran sebagai kirim email sebagai permohonan informasi, yang 10 itu ngirim email sebagai lamar kerja. Artinya apa? Dengan memperoleh 100 informasi loker, baik yang sesuai atau yang enggak, teman-teman ada action plan-nya, ada eksekusinya. Jangan gampang skip loker. Itu yang aku maksud di awal. Gitu. Banyak teman-teman yang melakukan ini. Ini nggak hanya untuk fresh graduate ya, tapi untuk yang experience juga sama. Kenapa kok nggak coba follow up dengan permohonan, apakah juga sedang tersedia loker untuk menjadi ini. Atau misalkan teman-teman di situ menanyakan di mana saya dapat memperoleh update informasi terkini terkait dengan setiap lowongan kerja yang sedang tersedia, kayak gitu. Terus teman-teman mohon izin untuk melampirkan CV sebagai bahan pertimbangan gitu.
Kenapa kok aku bilang gini? Teman-teman di komunitas loker, bahkan aku pribadi, aku ngelakuin itu. Satu, pasti ada yang dicuekin. Jadi khususnya ya, ngirimkan CV dengan cara permohonan informasi, itu pasti ada risiko kita cuma dicuekin. Ya, itu pasti ada. Aku sendiri ngalamin. Sejak first grade aku ngelakuin itu. Tapi yang kedua, ada yang balas teman-teman. Jadi ada yang balasnya itu misalkan diarahkan. Terima kasih atas ketertarikan Anda. Silahkan apabila Anda ingin memantau informasi terkini bisa cek di sini, 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 sini. Dikasih tahu gitu. Misalkan ada beberapa, kalau di IG ini, kalau di website ini gitu. Aku dikasih tahu itu. Ada yang kayak ngarahinnya silahkan follow akun ini untuk selalu bisa memantau informasi terupdate, ada yang kayak gitu. Ada yang ngomongnya mohon maaf belum bisa. Dan jangan salah, ada yang membalas itu apa? Orang atau perusahaan ini tertarik dan mohon izin untuk menyimpan CV teman-teman di database dan nantinya akan ditawarin kalau misalkan ada yang sesuai. Nah, aku bikin video ini di April 2023. Di bulan yang sama, di awal bulan, ada teman yang aku review CV dan sharing. Di sana teman-teman ada salah seorang teman kita yang menyampaikan bahwa waktu itu saya mengirimkan CV hanya untuk menanyakan. Menanyakannya itu apa? Jadi ada loker yang dia itu kalau di sini tuh masih sesuai, tapi udah expired gitu loh. Jadi di situ tanggalnya tuh sampai katakanlah tanggal 10, tapi teman-temanku ini nemuin itu dan coba email ke sana tuh di tanggal 12, 2 hari setelahnya. Nah, setelah itu dia menyampaikan bahwa apakah untuk proses rekrutmen ini di batch 3 itu masih bisa untuk dilamar kayak gitu. Apakah masih ada kesempatan gitu. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan CV. Bayangin teman-teman, ini versi yang lain lagi ya, yang real di komunitas lokerku bahwa lokernya asli tapi udah expired. Orang kalau ngelihat yang tadi di alurku tadi expired kan udah langsung merah. Tapi dia udah expired, tetap mengirimkan email ke sana sebagai pertanyaan. Mohon informasi, apakah untuk proses rekrutmen batch ini tuh memang masih bisa ngirim atau enggak, dan apakah saya bisa minta informasi di mana saya bisa memperoleh info terupdate untuk proses rekrutmen selanjutnya agar saya nggak telat pada saat posisi yang sama dibuka. Misalkan ada batch selanjutnya. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Akhirnya apa? Pada saat temanku itu menceritakan itu, beberapa bulan setelahnya, temanku dapat panggilan rekrutmen dari suatu perusahaan itu, di mana itu temanku nggak ngelamar, tapi apa? Diundang untuk proses seleksi di batch 4 gitu. Padahal pada saat mengirimkan CV sebelumnya, temanku itu hanya nanya dan sama sana tuh disampaikan bahwa ditunggu, mohon izin CV-nya nanti akan disimpan di database. Tapi temanku dipanggil proses seleksi itu di batch selanjutnya gitu. Ini kan sesuatu yang aneh ya. Kan kalau kita ngomongnya yang umum aja, ya nggak bisa Kak namanya yang lamar kerja, batas akhirnya tanggalnya kapan, itu ya kalau kita ngirim ya malah kita kelihatan bodoh. Yes, betul. Tapi kita dapat email recruiter, email rekrutmen di mana di sana kita nggak lamar, kita nanya sambil ngampirin CV. Barangkali ada kesempatan atau informasi yang diberikan. Kalau nggak kesempatan saat itu, ya kesempatan di selanjutnya. Kalau nggak CV kita, resikonya apa sih? Email kita nggak dibales kan, paling itu aja kan ya teman-teman. Kita nggak ada rugi yang gimana-gimana kan untuk nyoba gitu. Tapi akhirnya kisah realnya temanku ini, dia diundang untuk batch selanjutnya. Dan cerita-cerita yang mirip-mirip kayak gini banyak teman-teman. Success story teman-teman yang tetap menanyakan informasi dengan melampirkan CV, malah jadi suatu kesempatan. Nah, di sini aku baru bahas soal email. Sama kayak misalkan nge-DM rekruternya. Beliaunya memang posting posisi ABCD. Aku nyari EFGH. Kenapa teman-teman nggak coba connect ke beliaunya, perkenalan diri via DM kalau koneksinya udah diterima, terus menanyakan, Bapak atau Ibu, saya tertarik untuk bekerja di perusahaan Anda berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang Anda posting terakhir. Namun apakah ada posisi yang sesuai dengan kualifikasi saya? Sebagai bahan pertimbangan, dipersilahkan untuk dapat mereview akun LinkedIn saya. Mohon izin untuk melampirkan CV misalkan kayak gitu. Nggak apa-apa teman-teman, berkomunikasilah. Kalau teman-teman nggak ngobrol, itu nanti gimana bisa dinotis orang hebat di luar sana banyak. Tapi begitu teman-teman itu melakukan sesuatu hal kecil yang mungkin
banyak orang hebat tidak lakukan, itu yang bikin teman-teman akan di-notice dan notice-nya tuh bener-bener kontras, menjadi anomali gitu. Yang lain nggak ngelakuin, teman-teman nonjol banget gitu. Nah, ini yang aku sebut sebagai hal yang tadi aku singgung di awal. Coba teman-teman lebih bisa memanfaatkan setiap info loker yang diperoleh. Benar, kita mempertimbangkan kesesuaian, mempertimbangkan keaslian, betul. Tapi baca lagi, yang diperoleh itu walaupun nggak sesuai, itu kan kadang bukan mutlak nggak sesuai kan. Jadi ketidaksesuaian itu tidak sifatnya mutlak. Tapi kebetulan misalkan nih, perusahaannya sesuai, tapi kebetulan nggak lagi buka loker. Perusahaannya sesuai, lagi buka loker, tapi lokernya nggak sesuai dengan bidangmu. Perusahaannya sesuai, lagi buka loker, sesuai bidang, tapi kok penempatannya di kota yang kamu nggak bisa. Kan kayak gitu-gitu aja. Berarti kan relatif. Artinya kalau misalkan lagi buka, terus ada profesi atau posisi yang sesuai, teman-teman pasti mau ngelamar dong. Atau misalkan ada role yang dibuka, perusahaannya oke, penempatannya kebetulan di kota yang teman-teman pengen, pasti teman-teman pengen lamar juga dong. Nah, itu kan tidak terinfo nih dari yang di-display. Kenapa nggak nanya kalau misalkan ada kesempatan? Nah, itu yang aku pengen bahas di sini. Biar apa? Biar teman-teman itu tidak banyak mengeluh. Ya, tidak banyak mengeluh terkait dengan yang dari tadi kita sampaikan gitu teman-teman. Bahwa untuk setiap tahap kayak gini teman-teman, di seleksi alam ini teman-teman, pasti keluhan itu akan muncul. Nah, jangan sampai pikiran kita tuh toksik gara-gara perbuatan kita sendiri. Kalau misalkan kita melihat suatu hierarki itu cuma kayak begini, kayaknya itu setiap kesempatan tuh ya selalu terbatas. Mau sampai kapan pun, awal tahun, tengah tahun, akhir tahun, mau kita first graduate, atau udah experience, mau background pendidikan kita terakhir itu SMA, SMK, S1, S2, S3, pasti akan melihat bahwa segala sesuatu itu lebih dominan ketidakmungkinannya. Di warna merah ini kelihatan lebih tebal, karena teman-teman tebeli dengan keluhan yang ada. Coba misalkan teman-teman itu melihat setiap yang hijau itu sebagai kesempatan untuk lamar kerja. Setiap yang merah ini teman-teman lihat sebagai kesempatan untuk bertanya. Bertanya apa? Tanya sama yang asli, tanya yang nggak expired, tanya yang sesuai dengan kualifikasi. Kemudian minta evaluasi dari proses rekrutmen kenapa aku gagal sebagai bahan improvement dan lain-lain. Setiap orang yang bisa memanfaatkan lowongan pekerjaan dan kesempatan secara optimal, biasanya akan lebih mudah untuk menemukan perjalanan karirnya tadi dan lebih mudah untuk menemukan pekerjaan impiannya. Dan keluhan-keluhan semacam ini tidak akan menjadi toksik bagi diri teman-teman. Sementara itu aja dari aku teman-teman. Aku pengen ngobrolin ini. Yuk, sebagai kesimpulan aku pengen sampaikan lagi, ajak lagi bahwa jangan terlalu mudah untuk melewatkan lowongan pekerjaan hanya karena tidak sesuai. Padahal di dalamnya masih ada kesempatan untuk bertanya ke perusahaan langsung. Sekian dari aku. Kalau misalkan teman-teman ada sudut pandang lain, ada pandangan lain, ada yang pengen diskusikan, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar, atau silahkan bisa hubungin aku lewat DM LinkedIn, atau DM lewat sosial media aku yang lain juga boleh, Facebook, TikTok, Instagram. Aku open banget kalau misalkan teman-teman pengen diskusi. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Terima kasih. Semoga teman-teman sukses selalu.